Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Magnum Syauta di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Hari ini adalah tanggal 5 Desember, saudara, tahun 2021. Tidak terasa kita sebentar lagi memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi untuk memeriahkan, saya pasang pohon Natal agar feel at Christmas. Ya, baik. Jemaat yang terkasih, mari kita naikkan satu pujian. Ada satu lagu, jemaat pasti ingat. Mari kita naikkan, kita mengucap syukur pada Tuhan. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. Dalam bahasa Indonesia, mari saudara. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Tiada janji yang seperti-Mu, Kau ku sembah. Haleluya, Yesusku. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Pagi hari ini tanggal 5 Desember tak terasa sudah hampir setahun Tuhan. Di tahun 2021 kami jalanin semua. Engkau berkati, Kau berikan kami Tuhan kekuatan sehingga tiba di hari Minggu tanggal 5 Desember ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur begitu besar kasih karunia Engkau buat kami semua. Jemaat yang terkasih menyaksikan juga, kami bersyukur semua Tuhan. Engkau berkati semua yang hadir, semua yang menyaksikan, agar hari-hari mereka melihat Tuhan bahwa Tuhan begitu baik buat setiap orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini agar bisa sampaikan isi hati-Mu. Lawat kami semua dalam nama Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan dan percaya akan kasih Tuhan, katakan amin. Selamat pagi saudara, hari ini tanggal 5. Saya ulang agar saudara mengingat bahwa pertolongan Tuhan setelah setahun kita jalanin, dan Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan terus, amin. Itu semua tak lepas daripada anugerah Tuhan. Nah, hari ini saudara, kita akan makanan keras tentunya. Kalau kemarin tahun kemarin kita sudah mulai belajar makanan susu terus ya. Bayi itu harus peningkatan ya. Makanan sudah makin
nasi, makin keras, dan akhirnya hari ini kita belajar dengan tema sikap menghadapi kegagalan. Ya, seringkali ada orang kalau sekali gagal sudah stop aja di situ, dia tidak mau mencoba lagi karena dia pikir nanti saya gagal lagi. Padahal saudara, dalam kehidupan ini, kalau saudara mau tahu, hidup ini saudara banyak kegagalan, saudara. Ya, contoh dari waktu kita lahir, saudara, waktu bayi, ya, pas lahir tidak langsung bisa makan sendiri ke dapur, tidak bisa langsung ambil minum sendiri ke dapur, tetapi semua dibantu oleh orang tua, menyusui juga dibantu oleh ibunya, ya. Terus belajar tengkurap saja kadang-kadang tidak bisa, kembali lagi gagal lagi, dan terus belajar sampai bisa tengkurap sendiri. Udah gitu belajar berdiri, ya. Untuk belajar berdiri pun pasti jatuh, tidak langsung bisa berdiri, ya. Ada jatuh bangun, terus dilakukan terus menerus, dan sehingga akhirnya bisa berdiri. Untuk berjalan juga demikian, saudara. Tentunya ketika berjalan juga tetap, saudara, ada jatuh bangunnya, ada gagalnya, ada gagalnya terus nantiasa. Kehidupan demikian juga, kehidupan kita jadi orang percaya pasti ada gagalnya. Itu makanya kita harus punya sikap seperti bayi. Kalau sudah perhatiin, anak bayi itu selalu pingin minum susu. Setelah minum susu, sudah besar dia makanannya keras. Normalnya anak Tuhan ketika menghadapi kegagalan harusnya seperti anak kecil itu, saudara. Ya, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ya, terus senantiasa belajar naik sepeda, jatuh bangun lagi. Belajar naik motor, jatuh, nabrak, bangun lagi. Karena apa? Karena kehidupan kita harus banyak belajar. Itu tentunya harus kita miliki sikap siap menghadapi kegagalan. Nah, mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini, saudara, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Di sini juga saya pasang dari mulai pelayanan saya pertama, dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, perhatiin saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada kita apa? Gambaran, memberikan kepada kita identitas kehidupan bahwa kita harus jadi garam. Kita ini garam, saudara. Saudara katakan di rumah, garam, terang, katakan. Nah, saudara, ketika kita menjadi garam, tentunya kita harus memiliki rasa. Nah, untuk itu seringkali kita gagal mungkin, ya, menguatkan orang gagal, menjadi teladan buat orang gagal. Tapi saudara percaya saja, kalau saudara di dalam Tuhan, saudara tidak akan pernah berhenti untuk mencoba, ya. Seperti kata-kata seorang penulis buku berkata, pemenang adalah bukan orangnya tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah berhenti untuk mencoba. Terus coba lagi. Kita adalah garam. Itu makanya kita belajar terus. Amin. Belajar terus agar kita kuat. Ada beberapa di sini yang saya catat, saudara, orang-orang yang menjadi teladan, dia kuat, saudara. Walaupun sering gagal, dia kuat. Lihat sikap hatinya, saudara, menghadapi gagal. Yang pertama adalah Thomas Alva Edison. Dia membuat percobaan lampu pijar, saudara. Sebanyak berapa? 9.999 kali. Gagal itu, saudara. Tetapi dia coba terus. Sikap positifnya itulah menunjukkan bahwa dia terus mencoba. Itu makanya saudara, dalam rumah tangga, dalam kehidupan, ya, mengasihi istri, mengasihi suami yang istilahnya dalam tanda petik kita tidak suka cara disikap dia, tapi kita mencoba terus. Lama-lama kasih Kristus ketika hidup di dalam hidup kita, lama-lama kita bisa sanggup mengasihi istri kita, sanggup mengasihi orang sebetulnya yang tidak kita sukai. Kenapa? Karena kita berlatih terus. Coba terus, dan akhirnya bisa. Ya, Thomas Alva Edison contohnya. Kita belum pernah mencoba 9.999 kali mengasihi istri atau suami atau anak kita yang sebetulnya tanda petik kita tidak suka. Tetapi firman Allah berkata, kamu adalah garam. Status kita garam, ingat saudara. Status kita terang. Ini akhir tahun, ini Desember. Ini kita harus punya spirit. Bukan spirit pohon Natal saja, tapi spirit bagaimana, sudah sampai di mana, saudara jadi garam, saudara jadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh yang kedua, ya, saudara, kita bisa lihat Abraham Lincoln,
Ya, Abraham Lincoln adalah presiden Amerika. Dia mencoba berkali-kali sudah ngikutin ini. Dia berkali-kali gagal, dia katakan begini, yang saya risaukan bukanlah kegagalan, melainkan berpuas hati dengan kegagalan. Sikap positifnya berhasil menghantarkan dia ke tahta kepresidenan Amerika. Bahkan dia satu-satunya menjadi presiden yang terbaik di masanya, saudara. Ya, terbaik, saudara. Dia sebegitu memperhatikan rakyatnya, saudara, sehingga dia sangat terkenal hingga sampai sekarang saat ini. Begitu juga, saudara, mungkin hari-hari saudara gagal menjadi suami yang baik, gagal menjadi suami yang benar, gagal menjadi suami yang setia. Saudara, ulang lagi dari awal, bertobat. Ya, Tuhan Yesus, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ulang lagi, saudara, ulang lagi, coba lagi, saudara. Selama hidup kita terus kuat di dalam Tuhan, coba lagi. Kenapa? Karena ketika kita gagal, artinya kita udah mulai tahu, kita udah mulai belajar dewasa, mengerti, oh ini tidak boleh dilakukan lagi. Ya, kita bisa saja gagal, tapi yang disebut gagal adalah mereka yang jatuh dan tidak bangun lagi. Adalah mereka yang letih dalam perlombaan, lalu berhenti dan tidak melanjutkan perlombaan lagi, saudara. Ya, saya dibesarkan, saudara, dengan banyak kekurangan dan kelemahan dalam keluarga yang sebetulnya sangat sederhana sekali, saudara, ya. Dari kecil kebetulan saya lahir di tengah-tengah kemiskinan, kegagalan dari ekonomi orang tua kami, ya. Tetapi tidak membuat sayanya terus mencoba, saudara. Karena saya sering gagal, saudara. SD saya pernah tidak naik kelas, saudara. SMP hampir tidak lulus, SMA apalagi hampir tidak lulus juga. Tetapi terus mencoba sehingga akhirnya saya lulus, saudara. Begitu juga kuliah. Saya gagal, tapi saya coba lagi, sekolah lagi, dan akhirnya berhasil, saudara. Banyak hal yang saya terjadi dalam kehidupan, gagal, menjadi ayah gagal, menjadi suami yang baik gagal. Tapi saya coba terus, menjadi hamba Tuhan. Seringkali gagal, tidak disukai orang, ya, diketawain orang, udah paling sering saya. Tapi saya bilang, dalam kehidupan saya harus terus coba di dalam Tuhan, karena saya percaya ketika saya gagal, ada Tuhan saya yang siap menyempurnakan saya, sehingga makin hari kita makin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Makin kuat di dalam Tuhan. Jangan diam di dalam kegagalan, saudara. Tapi mari bangkit seperti bayi tadi. Normalnya anak Tuhan, saudara. Ketika jatuh dia bangkit lagi. Ketika dia jatuh dia bangkit lagi. Itu normalnya, saudara. Ya, banyak orang ketika jatuh dia tidak mau bangkit lagi. Itu masalahnya. Makanya kita perbaiki pola pikir kita. Kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesus tegaskan lagi di sini, saudara, kamu adalah terang dunia. Terang itu artinya dilihat orang, menjadi teladan buat orang lain. Itu makanya kalau saudara tidak memenangkan jiwa, saudara tidak mengajak orang, saudara akan mengalami namanya tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau saudara perhatiin di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah, beritakan, baptislah mereka, ajarlah mereka. Tuhan Yesus bilang terakhir dikatakan begini, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ketika apa? Ketika engkau di dalam Tuhan, ketika engkau memberitakan Injil, ketika engkau menjadi bapa yang sejati, ketika engkau menjadi istri yang patuh pada suami, ketika engkau menjadi anak yang menghormati orang tua, ketika kita menjadi gembala sidang yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Kalau salah ya katakan salah. Saya tidak ambil pusing, ya. Mau keluar tidak apa-apa, yang salah-salah saya katakan. Benar-benar. Kenapa? Karena di dalam Tuhan, saudara, kita harus benar-benar. Kerajaan Allah bicara tentang apa? Kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Perhatiin, saya ketika dulu pernah sakit beberapa tahun yang lalu, saudara, sakit asam urat, saudara. Kebenarannya adalah ketika saya diperiksa, dokter yang meriksa rupanya alatnya sudah rusak, sehingga salah terus ketika meriksa dikatakan saya sehat, walafiat, bebas makan apa saja. Dan saya makin hari makin sakit, sehingga akhirnya saya bilang putus asa. Aduh, bagaimana ini kok? Dokter bilang tidak apa-apa, tapi sakit terus. Ketika saya ada pembanding, pindah ke dokter yang lain diperiksa, oh ternyata tinggi sekali asam urat saya. Ketidakmengertian itu berbahaya, saudara. Ya. Ketidakmengertian, ketidaktahuan, ketidakbijaksanaan itu bahaya sekali. Itu makanya kita belajarlah untuk biarpun jatuh, kita belajar tahu apa sih kejatuhan kita di mana. Kita cek, kita periksa sisinya. Contoh, saudara, kesehatan, ya, persahabatan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Periksa satu persatu.
ya. Praktek kita sama firman Tuhan. Janji kita sama orang, cek apakah kita sudah sungguh-sungguh lakukan dengan benar atau tidak. Janji kita kepada pernikahan. Makanya ada pernikahan, kalau ada kegerakan pria sejati, ada pernikahan yang dilahirkan kembali. Artinya apa? Dicek lagi, saudara, perjanjiannya. Ya, ketika ditanya pendeta, apakah kau bersedia menjadi istri, ya, dalam keadaan duka maupun suka? Iya, saya setia dalam duka maupun. Itu kata-kata ketika menikah. Setelah 10 tahun berjalan, rupa-rupanya ingat-ingatan akan janji nikah lupa. Sehingga apa? Diulang lagi. Itu makanya penting sekali, saudara. Pengulangan itu penting, ya. Ada masalah persoalan, saudara, jangan putus asa dulu. Berdoa sama Tuhan agar Tuhan kuatkan saudara. Makanya sikap menghadapi saudara kegagalan itu bagus. Kenapa? Agar kita belajar dewasa, agar kita mengerti bahwa kita itu tidak ada apa-apanya kalau tidak Tuhan mengajar saudara dan saya. Ya, sampai saat ini saya pikir, saudara, di dalam kehidupan semuanya itu oleh karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Kalau tidak Tuhan pimpin kita akan gagal total, saudara. Ya, banyak orang berpikir makin hari, wah ini saya sudah tidak butuh Tuhan lagi. Padahal kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita pasti ada terganggu, ya. Oke. Nah, seperti ini, saudara, saya ketika khotbah, saya kan pakai monitor, terus pakai PC. Nah, seringkali dalam mengoperasi ini gagal. Tetapi tidak membuat saya malu, karena saya tahu begini, saudara. Kita ini manusia, penuh banyak keterbatasan. Amin. Kalau gagal itu namanya manusia, tetapi jangan tinggal di dalam kegagalan itu. Bangkit maju di dalam Tuhan. Identitas sudah Tuhan beri buat saudara dan saya. Kamu adalah garam. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Mari kita jadi garam. Jadi jemaat yang terkasih, ingat, saudara, ditinjau dari sudut umur, harusnya engkau menjadi pengajar. Itu makanya saya ingatkan saudara, jangan didorong-dorong lagi, jangan diingat-ingatkan lagi, tapi saudaralah yang mengajak, yang mengingatkan, yang bertanya, Pak, kapan Natal kita? Pak, kapan kita mulai ada kegiatan ini? Sehingga saudara, saya melihat ada pertumbuhan, ada buahnya kelihatan gitu. Amin. Jemaat yang terkasih, jadi disebut gagal kalau orang tidak menemukan alasan dia gagal. Dan bagaimana menjadi lebih baik baginya. Kita bisa gagal, tapi kita harus belajar menjadi lebih bijaksana setelah satu kegagalan itu. Kita bisa membangun sukses, ya, kita di atas kegagalan itu. Tidak sedikit orang berkata kegagalan adalah guru yang terbaik kalau kita mencoba lagi. Amin. Kedewasaan adalah akibat dari kegagalan-kegagalan. Di masa bayi kita belajar diri, ya, jatuh, bangun, terus mencoba terus, ya. Coba periksa, ya, tadi saya katakan bidang keuangan, iman, saudara, persahabatan, perkenanan, pembapaan, saudara. Masa sulit itu tidak akan berakhir, saudara, seumur hidup kita. Tapi orang yang ulet sanggup mengatasinya. Amin. Jadi hari-hari ini, saudara, mari terus di dalam Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Seperti Tuhan bicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kita gagal, itu artinya kita manusia, ya. Kita perlu Tuhan, makanya kita harus butuh Tuhan setiap hari. Every day, saudara. Every time kita butuh Tuhan. Karena bersama Tuhan kita sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Yesusku, pengamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolongku, menara kekuatanku,
bernapas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Firman Allah telah diberitakan saudaraku. Kalau engkau terbuka hatimu, biarlah kasih karunia Tuhan, sukacita dari Tuhan datang. Kalau engkau pernah gagal, mari bangkit dalam nama Yesus. Bangkit saudara. Tanggalkan semua pikiran-pikiran negatif. Mulai melangkah bersama dengan Kristus. Lihat anak kecil belajar merangkak, belajar berjalan, belajar berdiri. Semua dia ulang terus sehingga dia bisa berjalan. Dia bisa berdiri, bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa mengendari kendaraan. Itu karena apa? Dia tidak pernah berhenti untuk mencoba. Tuhan, urapi pagi hari ini biar setiap jemaat Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencoba. Coba terus menjadi suami yang baik. Coba terus menjadi suami yang benar. Coba terus menjadi istri yang tunduk pada suami. Coba terus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Coba terus untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dengan begitu berkat Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupan rumah tangga kita semua. Berdoa Tuhan buat semua jemaat yang menyaksikan, bahkan semua yang menyaksikan. Berdoa buat keluarga Pak Simon, keluarga Andri Desi, keluarga Johan, Shalom Tuhan, keluarga Jojo juga Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Michael, berdoa buat keluarga Exal Jamaah dalam nama Yesus, agar di minggu kedua kita akan melakukan Natal. Mari Tuhan kau berkati lewat mereka agar spirit kelahiran Tuhan kita menyambut firman Tuhan. Artinya menyambut kelahiran Kristus, menyambut firman Allah dalam kehidupan jemaat yang terkasih. Mari berkati semua Tuhan, keluarga-keluarga yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan, keluarga brother kami Kiki dimanapun berada, kalau dia sering ke Jawa Tengah, Engkau berkati dalam nama Yesus, agar tahu ada penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan selama dia percaya kepada Tuhan. Berdoa buat istri anaknya berkati juga kami berdoa buat keluarga anak-anak kami Tuhan. Berdoa Tuhan buat anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsha berkati, anak kami Clement Kau berkati dalam setelah menyelesaikan ujian percepatannya. Berkati juga persiapan Tuhan ujian praktiknya di bulan Januari, berkati Tuhan. Tuhan, berdoa juga buat anak kami Elia, berkati dalam kuliahnya tahun depan, tatap muka Engkau berkati, sehatkan, kuatkan. Anak istri kami juga berkati dalam pekerjaan usahanya. Berkati Tuhan semua orang-orang yang bersama dengannya. Mari berkati agar Tuhan ada keberhasilan demi keberhasilan, karena Engkau yang memimpin, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa diberkati Saudara Tuhan melalui pekerjaan istri kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang banyak kelemahan, banyak kekurangan ini. Mari sehatkan, kuatkan, tetap semangat di dalam Tuhan. Mari Tuhan kirim jiwa-jiwa baru untuk Tuhan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, pemimpin kami, presiden kami, berkati Pak Jokowi, berkati juga tetangga kami juga Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan kasih karunia Tuhan tercurah dalam semua kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik-Mu saja. Dalam nama Yesus, mari semua yang telah menerima firman Tuhan, siap melakukan firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.